لرضاء الله تعالى ولمحبة وشفاعة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد بما هو أهله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة الإمام الحافظ ابن كاسر الدمشقي رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنا به ونفعنا به وبعلومه في الدارين وجعلنا بجاهه من أهل اليمين، وإلى روحي المرحوم Bapak Suparlan RT 3 RW 7. Ghafarallahu dhunubahu wa rahimahu wa afahu wa radiya anhu wa ardahu wa nawwara darihahu wa ja'alana wa iyyahu min ahlil jannah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. Para bapak, para ibu, kita baca surat An-Nur ayat 19, 20 dan 21. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah sedaya alhamdulillah ingkang sangat kula mulyakaken. Mugi-mugi sami pinaringan sehat seger waras, panjang umur barokah manfaat maslahat, pinaring keluarga putra putri saleh salihah, saha mugi Allah maring kula panjenengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sareng-sareng ngaji malih ingkang kali ini terkait dengan memviralkan kejelekan. Para bapak, para ibu, kita sering membaca status di media sosial, kadang tanpa berpikir apa manfaatnya kita share ulang ke grup yang lain, padahal kadang isinya tidak bermanfaat. Bukan hanya tidak bermanfaat, kadang isinya gosip, kadang isinya fitnah, kadang isinya propaganda yang meretakkan persaudaraan. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, ini yang penting untuk kita hindari. Mohon maaf, saya tidak mengangkat ayat tentang perang di Palestina karena kita tidak akan perang. mungkin sudah disampaikan tentang kunut nazilah. Tapi memang rencananya besok ulo di TV 9 Senin besok barang jadwal ulo mau ngaji tentang kunut nazilah. Kita di sini ngaji tentang bagaimana memviralkan kejelekan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhibbuna, yang suka, senang, antasyi'al fahishatu, suka kejelekan, kekejian, perzinahan, antasyi'ah, menyebar, viral. Informasi tentang kejelekan itu viral. Suka informasi tentang perzinahan itu viral. Suka informasi tentang fitnah itu viral. Ayat ini sebetulnya dahulu terkait dengan informasi yang sempat viral di tengah para sahabat tentang tuduhan seseorang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berzina dengan salah seorang sahabat. Ketika ibunda Aisyah pulang dari perang, lalu ada kalungnya yang tertinggal, beliau masih mencarinya, lalu di belakang ada sahabat lain yang menyertai ibunda Aisyah. Akhirnya mohon maaf muncul tuduhan yang la haula wala quwata illa billah, yang tidak baik. Dan tuduhan ini menjadi viral, tersebar di kalangan para sahabat. Kalau kita baca sejarah itu dikenal dengan hadisul ifki, cerita bohong, hoax. Orang sekarang bilang hoax, cerita bohong. Dan kita kadang suka memviralkan hoax itu. Subhanallah. Kita baca di media sosial, dikirim ke grup yang lain, padahal itu isinya hoax, hadisul ifki, cerita bohong yang tidak ada manfaatnya. Mohon maaf, kadang sekali lagi fitnah, kadang mohon maaf itu adalah propaganda yang menghancurkan dan meretakkan persaudaraan di antara kita. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman.
innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu, sungguh orang-orang yang suka kejelekan itu viral. Informasi tentang kejelekan itu viral. Fil ladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman. Lahum adzabun alimun fid dunya, bagi mereka azab yang pedih menyakitkan fid dunya, di dunia. Kalau orang menuduh zina, ada azab hukum pidana dalam Islam, haddul qadzaf. Orang menuduh zina namanya haddul qadzaf kalau dalam fikih Islam. Wal akhirah, dan kelak juga oleh Allah diancam akan diberi azab di akhirat orang yang suka memviralkan informasi kejelekan. Tidak saja diancam dengan azab di dunia, tapi juga diancam dengan azab di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Saya bacakan tafsirnya dulu. Hada ta'dibun salis. Ini pembelajaran yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat sebelumnya pembelajaran yang pertama, lalu pembelajaran yang kedua. Ini langsung kita baca ayat pembelajaran yang ketiga. Ta'dibun salis. Liman sami'a syai'an minal kalamis sayyi faqama bidhnihi syai'un minhu wa takallama bihi fala yuksir minhu wala yusyi'uhu wa yudhi'u. Para bapak, para ibu, sekali lagi ini pembelajaran dari Allah sekaligus peringatan dari Allah bagi siapa? Bagi siapapun. Memang para bapak, para ibu, ayat ini sababun nuzulnya adalah sahabat-sahabat yang menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan yang bukan-bukan. Dahulu sababun nuzulnya. Tetapi tentu ayat ini tidak hanya berlaku pada zaman itu, melainkan ayat ini berlaku sampai akhir zaman, termasuk buat kita-kita sebagai pembelajaran. Bagi siapa? Liman sami'a syai'an minal kalami sayyi, bagi siapapun yang mendengar informasi berupa al-kalam sayyi, ucapan yang tidak baik, hoax, berita bohong, tuduhan, fitnah, ghibah, pergunjingan, atau apapun. Al-kalami sayyi, terutama mohon maaf terkait dengan momentum capres, cawapres ini nggih nyuwun pangapunten. Bapak Ibu, monggolah puji sebaik mungkin calon pilihan panjenengan, tapi jangan sampai kita mohon maaf nge-share postingan-postingan di media sosial yang berisi kejelekan orang, yang berisi mohon maaf fitnah yang menghancurkan persaudaraan antara. Saya bacakan dulu tafsirnya. Liman sami'a syai'an minal kalam faqama bidhnihi syai'un minhu. Ketika kita baca postingan di media sosial atau dengar informasi dari tetangga, informasi dari teman, dari sahabat di kantor, atau mungkin di tengah masyarakat, Bapak Ibu, faqama bidhnihi syai'un minhu, lalu ada sesuatu di hati kita. Subhanallah. Bapak Ibu, wa takallama, lalu kita berbicara tentang itu. Subhanallah. Apa kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? Fala yuksir. Sudah, hentikan.
jangan dilanjutkan. Kalau itu meme kejelekan, kalau itu postingan kejelekan, kalau itu fitnah, kalau itu ghibah, jangan sampai kita dalam hati kita suka ghibah atau apapun yang berupa kejelekan itu viral di tengah masyarakat kita. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada rasa senang kejelekan yang viral. Seharusnya kita itu berusaha bagaimana memviralkan kebaikan. Subhanallah, ada postingan baik kita share di media sosial ini terkait dengan pengajian, terkait dengan Masya Allah salat berjamaah, terkait dengan istiqamah, terkait dengan berbagi, monggo kita share. Tapi kalau terkait dengan kejelekan, fala yuksir min, hentikan, jangan dilanjutkan. Jangan ada dalam diri kita ada rasa senang kejelekan yang viral. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, subhanallah, kita hamba-hamba Allah, sesama umat manusia, disebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu satu dhaifah, lemah, tak sempurna. Manusia itu zaluma, banyak zalimnya, banyak durhakanya. Manusia itu jahula, banyak tidak taunya. Kalau bahasa yang literernya, jahulan itu banyak bodohnya. Kata bodohnya, banyak tidak tahu. Manusia itu ajula, banyak kesusunya. Manusia itu manua. Subhanallah, kalau ada punya rezeki, manu. Apa manua itu? Menggenggam. Ya wis duwe rezeki, digegem gitu, dadi petinju. Manua. Itu sekian dari sifat-sifat manusia yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dha'ifa, zaluma, jahula, ajula, manu'a. Para bapak, para ibu, artinya manusia itu mohon maaf kecuali orang-orang pilihan Allah tidak ada yang sempurna. Oleh karena kita sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetangga kita tidak sempurna, saudara kita tidak sempurna, sahabat kita tidak sempurna, capres pilihan kita tidak sempurna, capres pilihan orang lain juga tidak sempurna. Para bapak, para ibu, kalau kita sadar bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna, maka ketika kita melihat ketidaksempurnaan orang, dengan bahasa lain, kekurangan orang, aibnya orang, kejelekan orang, sudahlah, cukup kita yang tahu. Tidak usah kita sebarkan, tidak usah kita viralkan. Jangan menjadi orang yang suka justru kejelekan yang viral di tengah-tengah kita. Subhanallah. Kenapa? Karena kita sama dengan saudara kita itu tak sempurna. Jangan-jangan mereka lebih baik dibandingkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Oleh karena itulah, subhanallah, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sampaikan, la yasturu abdan fi dunya illa satarahullahu yawmal qiyamah. Tidaklah seorang hamba, alhamdulillah termasuk kita, mudah-mudahan subhanallah diakoni dan diridani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah seorang hamba menutupi aib kekurangan hamba Allah yang lain. Kita sadar ada hamba Allah ini punya kekurangan. Kita sadar ada hamba Allah dari tetangga kita punya aib, punya kekurangan, punya kejelekan. Kita sadar ada hamba Allah di antara teman kantor kita ada kekurangan, ada kejelekan. Kita sadar. Lalu kita menahan diri untuk tidak menyebarkan. Kita tahan, tidak kita sebarkan. Subhanallah. Para bapak,
apa penghargaan yang akan Allah berikan kelak? Illa satarahullahu yaumal qiyamah. Kelak aib kita, kejelekan kita, kesalahan kita di hari kiamat. Lebih-lebih yaumal hisab, di hari hisab di mana setiap orang harus dihisab. Kita berada di hadapan semua umat manusia, mulai sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Mohon maaf. Iya, kalau kita kelak di hari kiamat pakai jubah seperti ini. Kalau di hari kiamat kita kelak dibangkitkan dari alam kubur, kita pakai songkok, pakai surban, apa iya kita akan bangkit dengan jubah kita? Kita kira-kira kelak bangkit dari kuburan itu ribut. Pakai songkok, pakai sarung, apa ribut ini? Nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billah. Nyuwun pangapunten. Kemana songkok kita? Kemana pakaian kita? Saya baca di sebagian keterangan ulama, ada sebagian orang yang oleh Allah ditutupi aibnya. Bagaimana Allah menutupi mereka? Allah tutupi dengan kain kafan yang mereka bawa ke liang lahat. Dia bangkit dari alam kubur, Allah Subhanahu wa taala menutupi fisiknya, jasmaninya dengan kain kafan yang mereka bawa ke liang lahat dahulu. Bapak Ibu, mohon maaf, mudah-mudahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita tentang bangkit dari alam kubur, kita sudah tidak tahu gimana nasib kita kelak. Nasib kita kelak pakai sarung atau pakai jubah atau pakai apa? Atau jangan-jangan tidak ada satu helai kain pun yang menempel di tubuh kita. Apa kita tidak malu? Malu. Semua orang melihat pada kita. Subhanallah. Belum ketika kita kelak dikumpulkan di Al-Hasyr, di Mahsyar, kumpul dengan sekian banyak orang. Subhanallah. Iya, kalau kita memakai pakaian kain kafan kita. Belum ketika kita harus maju dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku itu kelak akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat dengan namanya. Biasanya disampaikan kalau ada acara akikah, walimatut tasmiyah, itu disampaikan oleh ustaz-ustaz hadis tentang bagaimana kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama kita. Panggil untuk maju, untuk dihisab, dilihat oleh sekian orang. Bapak Ibu, kalau kita kejelekan kita, aib kita, dosa-dosa kita ingin ditutupi oleh Allah, tidak ada orang yang tahu tentang jelek kita, tentang aib kita, tentang kedurhakaan kita kelak di hari kiamat. Mohon maaf, mulai sekarang usahakan kita tidak berbicara tentang aibnya orang lain. Kita tidak memviralkan kejelekan orang lain. Monggo kita puji setinggi langit. Kita puji sebaik mungkin, tapi jangan sampai kita mencela orang lain. La haula wala quwata illa billahil azim. Sesungguhnya yang harus kita viralkan itu adalah kebaikan. Kebaikan, kenikmatan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun dengan nikmat Tuhan, maka ceritakanlah. Kita dapat kenikmatan, bukan pamer, bukan sombong, tapi kita berbagi kebaikan. Alhamdulillah, dicantuk nikmatnya Allah. Cerita kepada saudara, cerita kepada tetangga, cerita kepada sahabat. Bangsa nikmat untuk apa? Tahaddus nikmat, menceritakan kebaikan, memviralkan kebaikan, bukan kejelekan yang kita ceritakan. Subhanallah.
termasuk kejelekan diri sendiri. Kadang nyuwun pangapunten eleke dhewe lho. Bahkan kadang eleke bojone dhewe malah diudal karo wong liya. Nyuwun pangapunten. Kok yo seneng cerita tentang kejelekan keluarganya sendiri. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis niku dawuh, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu mu'afa, akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Mu'afa illal mujahirun. Maaf, illal muhajirin. Kalau tidak mujahirin, jim mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan kejelekannya sendiri, apalagi menampakkan kejelekan orang lain. Bapak Ibu, kalau kita melakukan kejelekan, ya wajar, namanya manusia, kita bukan malaikat. Apa kata Rasul? Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam itu banyak salah. Memang Allah menciptakan kita dengan dikasih nafsu, masih lagi ada setan. Bapak Ibu, wajar kita bersalah. Tapi kesalahan yang kita lakukan, kejelekan yang kita lakukan, monggo sebisa mungkin kita sembunyikan, kita rahasiakan. Allah saja kerso menyembunyikan, merahasiakan rahasia kita. Kok malah kita yang ngudal kejelekan diri sendiri. Bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah, sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam ayat ini. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang suka memviralkan kejelekan, orang yang senang kejelekan itu menyebar kemana-mana, akhirnya mohon maaf ditiru oleh orang, akhirnya dicontoh oleh orang, akhirnya mohon maaf kejelekan itu menjadi buah bibir banyak orang, pergunjingan banyak orang. Ini yang oleh Allah diancam. Seharusnya kalau kita ingin kejelekan kita ditutupi oleh Allah, kalau kita ingin kelak Allah menutupi aib kita, Allah menutupi rahasia kita, Allah menutupi hal-hal yang malu dari diri kita, kejelekan. Sekiranya ada meme di media sosial bermanfaat dan ini kebaikan, share sebaik-baiknya. Tapi sekiranya tidak bermanfaat, apalagi berupa kejelekan yang fitnah, hoax dan seterusnya, fala yuksir minhu wala yushi'uhu wa yudhir. Stop. Jangan dilanjutkan, jangan disebar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, la tu'dzu ibadallah. Bapak Ibu, la tu'dzu ibadallah. Jangan sakiti saudara-saudara kita sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sakiti saudara-saudara sesama hamba Allah dengan diceritakan kejelekannya, dengan dijadikan sebagai pergunjingan. Subhanallah, apa tidak sakit mereka kalau kita Masya Allah menyebarkan kejelekan-kejelekannya melalui media sosial, grup-grup WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan terkait dengan momentum pemilihan presiden beberapa bulan kemudian. Kita stop kalau ada meme yang tidak, jangan sakit. Mereka sama-sama hamba Allah.
Itu yang pertama kata Rasul. Wala tu'ayyiruhum. Wala tu'ayyiruhum. Jangan mencela, mencaci maki mereka. Bapak Ibu, kita ini sesama hamba Allah, apalagi sesama bangsa Indonesia, seharusnya satu sama lain kita saling menghargai, kita saling menghormati, bukan saling mencela dan mencaci maki. Mohon maaf, nanti akan banyak, sudah mulai sekarang, sudah mulai banyak itu di media sosial nggih, yang mulai ada aroma saling menjatuhkan, membunuh karakter orang lain, calon yang lain, sudah mulai banyak. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ada spanduk, ada spanduk besar, dan sudah mulai ada tulisan-tulisan yang mencederai harkat dan martabat orang. Bapak Ibu, ini yang harus kita hindari. Wala tatlubu auratihim. Jangan sakiti saudara kita sesama hamba Allah. Jangan caci maki saudara kita sesama hamba Allah. Wala tatlubu auratihim. Janganlah panjenengan mencari-cari kesalahan saudara-saudara kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kesalahan orang, tapi terus dikorek, dicari kesalahannya, kelemahannya, kekurangannya, untuk kemudian disebar di media sosial, untuk dibunuh karakternya, dibunuh citra dan nama baiknya, supaya mohon maaf tidak dipilih oleh orang lain. La haula wala quwata illa billah. La tatlubu auratihim. Jangan mencari-cari kesalahan orang. La haula wala quwata illa billah. Fa innahu man talaba aurata akhihi muslim talaba Allahu auratahu hatta yafdahahu fi baitihi. Bapak Ibu, niki mohon maaf, berbahaya untuk diri kita semua. Fa innahu man talaba aurata akhihi muslim. Siapa yang berusaha mencari kejelekan sesama hamba Allah, sesama umat Islam, Kita cari-cari kesalahannya, kita cari-cari kejelekannya, kita cari-cari aibnya. Aib berkaitan dengan keluarganya, aib berkaitan dengan kinerjanya, aib berkaitan dengan ini. Kita cari-cari itu kejelekan. Apalagi mohon maaf, lalu kemudian dijadikan sebagai pekerjaan. Mohon maaf, kan ada istilah buzzer ngoten niku nggih. La haula wala quwata illa billah. Pekerjaannya Anda cari-cari salahnya orang, memviralkan kejelekan orang. pekerjaannya adalah fitnah seperti itu. Talaballahu auratahu hatta yafdahahu fi baitihi. Maka Allah, para bapak, para ibu, ingat satu muliakan, Allah akan membalas orang ini dengan kejelekan orang itu, dengan kekurangan orang itu, dengan aib orang itu. Allah akan memberikan pembalasan, bahkan Allah akan mempermalukan dia di rumahnya dia sendiri. Coba. Hatta yafdahahullahu atau hatta yufaddihahullahu, sehingga Allah akan mempermalukan orang ini fi baitihi, di rumahnya sendiri. Kalau kita mencari auratnya orang, mencari kesalahan orang, mencari kejelekan orang untuk subhanallah kemudian kita viralkan, la haula wala quwata illa billah, Allah akan memberikan pembalasan yang luar biasa. Allah akan mempermalukan orang itu di rumahnya sendiri dengan kejelekan dan aib orang itu sendiri. La haula wala quwata illa billah. Ini ancaman tidak main-main dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ancaman kelak di akhirat, ancaman yang di dunia ini sudah luar biasa. Akan dipermalukan oleh Allah di rumahnya sendiri
Kalau orang suka mempermalukan orang lain, mencari-cari aib orang lain, kejelekan orang lain, belum lagi nanti kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kelak subhanallah ketika kita bangkit dari alam kubur, bagaimana kita kelak subhanallah di yaumul hisab. Itu yang harus kita pertimbangkan, itu yang harus kita pikirkan demi kebaikan kita bersama di dunia wal akhirah, di dunia sampai di akhirat. Jadi para bapak, para ibu ingkang cap kula mulyakaken, monggo sareng-sareng mulai saniki ketika kita mau posting sesuatu di media sosial, usahakan adalah sesuatu yang baik, tidak hal-hal yang jelek. Usahakan hal-hal yang jelek di media sosial hapus saja, tidak usah kita lanjutkan untuk kita share di grup-grup yang lain, karena subhanallah ancamannya luar biasa di dunia sampai di akhirat nanti. Kita akan dipermalukan oleh Allah di rumah kita sendiri kalau kita mencari-cari kejelekan orang lain, mempermalukan orang, menyakiti orang lain. Itu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Sauban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita serahkan kepada Allah. Ada informasi yang jelek, kita tidak tahu kebenarannya, sudahlah kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Apa juga manfaatnya kita berbicara kejelekan orang? Apa juga manfaatnya kita, Masya Allah, kita melihat kejelekan orang? Apa manfaatnya? Apa yang bisa kita ambil? Subhanallah. Sebetulnya lihat atau nonton gosip apa di televisi nih gulung nggih? Aku ada ngoten niku nggih, informasi yang terkait dengan selebriti kita itu. Tentang perceraian, tentang perzinahan, tentang apa. Kok malah kejelekan itu dijadikan sebagai komoditas yang kemudian dikomersialkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kok kejelekan yang diviralkan? Kok kejelekan yang dijual? Dan mungkin mohon maaf, ratingnya mungkin tinggi. Kenapa? Yang menonton banyak. Tentu karena ada nafsu, juga ada setan di situ. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kok tidak kebaikan yang diviralkan, yang disebarkan melalui layar televisi itu? Kebaikan-kebaikannya para artis, artis umroh, artis sodako, artis nopo. Jangan perceraian, jangan fitnah, jangan perzinahan. Mohon maaf, kita malah yang nonton. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa manfaat? Ada manfaatnya sama sekali? Tidak ada sama sekali manfaat. Justru Masya Allah, kadang kita lihat di Facebook, lihat di Instagram, tulisan baik, ada teman datang ke Haul Sulu, dalam hati kepingin datang. Ada teman ziarah ke ulama, dalam hati kepingin. Seperti itu. Ada teman datang ke Mbah Sunan Ampel, diposting di medsos, bukan untuk pamer, tapi wa amma bi nikmati rabbika fahatis, menceritakan nikmat Allah. Oleh Allah diberi kenikmatan bisa berziarah kepada orang-orang baik, bisa hadir ke majelis pengajian, kita foto yang ngaji, kita share di media sosial. Untuk apa? Bukan pamer, untuk menyebarkan kebaikan supaya orang lain yang lihat tertarik. Masya Allah, saya kepingin. Bapak Ibu, apalagi doa-doa, kirim, ramaikan grup WhatsApp kita itu dengan seperti itu. Nyuwun pangapunten, ramai dengan hal-hal yang kadang subhanallah, la haula wala quwata illa billah, kadang tidak bermanfaat buat kita. Ramaikan dengan kebaikan, insya Allah. Jika kebaikan yang kita semarakkan, yang kita sebarkan, yang kita viralkan, orang yang membaca paling tidak subhanallah mungkin
terekam di dalam otak. Syukur-syukur bisa mencontoh kita. Syukur-syukur bisa mengamalkan. Dan kita akan mendapatkan kiriman pahala dari nge-share postingan di media sosial yang kemudian dicontoh dan diamalkan oleh orang lain. Sebaliknya, para bapak, para ibu, lalu yang di-share kejelekan, dicontoh dan diamalkan oleh orang lain, apa kita tidak dapat kiriman dosa juga? sebagaimana Qabil putranya Nabiullah Adam alaihi salam, setiap ada pembunuhan di dunia, Qabil pun akan dapat jatah kiriman dosa. Kenapa? Karena dia manusia pertama kali yang mencontohkan praktik pembunuhan. Kita apa memberikan contoh kebaikan atau memberikan contoh kejelekan? Kalau kebaikan yang kita contohkan, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sebaliknya, wala'iyyazubillah, seperti ancaman yang ada dalam Para bapak, para ibu, kiranya satu ayat ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Monggo kita pertajam dengan dialog, karena kadang mohon maaf kita saya nyampaikan mau buka pertanyaan sudah adzan gitu. Monggo manawi wonten ingkang badhe tawat kula aturaken. Nggih, Mbak. Untuk membangun simpati, sehingga orang terdorong untuk paling tidak ada tanggung jawab sosial sesama saudara seagama. Kita yang tidak tahu, yang tidak melihat, yang nggak ada apa-apa dalam diri kita, yang tidak tahu, nggak melihat. Kita yang tahu, masya Allah, betapa penderitaan saudara-saudara. Paling tidak kita angkat tangan, wansurna alal qaumil kafirin, Rabbana wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Fansurna, ya Allah, beri kami pertolongan umat Islam, alal qaumi alal kafirin, fansurna alal qaumil kafirin, untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Paling boten kita doakan. Syukur-syukur alhamdulillah, sebagaimana seruan banyak para ulama, kita melakukan kunut lin nazilah, kunut karena ada musibah besar. Jadi kunut nazilah itu dahulu turun dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengutus belasan sahabat pada satu kampung. Mereka itu orang-orang ahli Quran, agar mengajar Al-Quran, menyebarkan Islam di kampung itu. Lalu Masya Allah, belasan sahabat itu ketika tiba di kampung itu dibunuh. Rasulullah selama 1 bulan, qanata syahran, selama 1 bulan kunut, subuh kunut, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut. Kenapa? Rasul menganggap ini adalah musibah besar. Bapak Ibu, kalau puluhan ribu saudara kita meninggal, saya baca sudah 40 masjid yang dibombardir. Informasi terakhir, Universitas Al-Azhar yang ada di Gaza kemarin dihancurkan hari Sabtu. Universitas yang dibangun Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang ada di Gaza itu dihancurkan kemarin hari Sabtu pagi kemarin. Puluhan masjid dihancurkan. Kita tidak tahu. Saya tidak punya otoritas untuk bilang ini perang agama atau ini perang politik. Tapi korbannya adalah umat Islam. Korbannya adalah tempat-tempat ibadah. Maka paling tidak, mohon maaf, kita doakan mereka. Kita sebarkan. Sekiranya menyebarkan itu untuk memperbanyak orang mendoakan.
Makanya para bapak, para ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, Rasul itu melarang menyebarkan informasi kematian seseorang. Kenapa? Dahulu informasi tentang kematian seseorang itu dijadikan sebagai kebanggaan. Yang datang, yang menangisi, kemudian yang datang banyak, jadi kebanggaan. Itu yang dilarang oleh Rasul. Menyebarkan kematian seorang yang hanya sebagai kebanggaan. Tapi kalau menyebarkan informasi kematian seseorang agar didoakan, agar disolati, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Raja Habasyah yang disebut dengan Najasyi. Kalau raja di Mesir itu disebut dengan Fir'aun, kalau raja di Habasyah itu disebut dengan Najasyi. Ketika mati, pada hari kematiannya itu Rasulullah umumkan kematian. Supaya apa? Supaya banyak yang mendoakan, supaya banyak yang mensolati. Lalu Rasul keluar ke tempat sholat untuk sholat bersama para sahabat, sholat gaib secara bersama-sama. Informasi perang Gaza, video tentang perang Gaza, apakah boleh kita sebarkan? Sekiranya untuk membangun simpati, empati, agar mereka turut punya tanggung jawab sosial, paling tidak mendoakan, mengobrol, paling tidak ada ghirah, persaudaraan. Jadi subhanallah, sekali lagi intinya adalah kemanfaatan. Kita nge-share itu ada manfaat apa?